Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Bu Zainal. Iva. Apa Nggih, Bu Iva. kabar, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu Iva. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah saat ini saya diberi kesehatan dan mohon doanya untuk sehat selalu. Yes. Alhamdulillah. Nggih. Akhir-akhir ini tapi kok saya melihat panjenengan ini sangat, waduh hebat mungkin. Alhamdulillah. Sangat banyak amanah nggih, Pak, nggih. Banyak amanah sehingga sibuk mungkin nggih. Nah, kira-kira bagaimana nggih, Pak, kesibukannya ini, Pak? Apakah mengganggu panjenengan? Oh, untuk saat ini tidak Bu Iva. Saya ada ngomong pelajaran yang di kelas itu ada guru lain, jadi saya agak longgar ini. Oh, iya, alhamdulillah. Saya lihat akhir-akhir ini Bapak ini tentang pembelajaran ini sedikit apa ya Pak namanya nggih? Kewalahan atau bagaimana? Bisa Bapak ceritakan atau ada yang bisa saya bantu di sini, Pak? Oh iya, sebenarnya ini Bu, saya ini kemarin habis PPG itu banyak ilmu yang diberikan oleh dosen saya. Terus saya juga mencari literatur-literatur yang lain. Terus saya juga banyak mendapatkan masukan dari teman-teman. Sehingga saya ini juga bingung mau melakukan yang mana terlebih dahulu. Sampai-sampai saya juga bagaimana cara anak-anak ini bisa tertarik untuk belajar itu. Jadi saya juga terlalu banyak yang sudah saya pelajari tapi belum saya praktekkan, jadi saya tidak tahu memulainya dari mana ini. Oke. Baik, yang sangat saya tangkap di sini Bapak sehabis PPG, kemudian banyak literatur yang membuat murid atau anak tertarik untuk belajar. Namun Bapak belum bisa atau belum menentukan mana yang akan saya terapkan terlebih dahulu, mana yang cocok seperti itu nggih Bapak nggih. Nah, apa yang Jadi menyebabkan hal tersebut nggih Pak? Jadi kan ada ketidakcocok, maksudnya ada kebimbangan di dalam diri Bapak nggih. Aduh ini mana yang saya terapkan dahulu? Nah, kira-kira hal-hal yang menyebabkan bimbang itu apa ya, Pak, ya? iya, ini kan Bu, apa namanya Halo? dari anak-anak itu. Halo, Halo, ya. nggih? Minat belajar anak-anak itu saya belum paham benar. Jadi ada yang minatnya ingin mendengarkan, ada minatnya anak yang ingin menonton, terus ada yang minatnya ingin bermain, terus ada minatnya banyak minat anak ini. Jadi saya bingung. Terus saya juga menyusun pembelajaran juga yang mana ya yang saya pakai karena terlalu banyak sehingga tidak konsentrasi Bu. Nah, pada saat tidak konsentrasi itu minat belajar anak-anak itu turun Bu. Nah ini yang mau saya lakukan untuk merubah pembelajaran saya agar minat belajar anak-anak pada saat saya ajar itu bangkit kembali seperti yang dulu. Oke, berarti saya tangkap di sini minat dan bagaimana menyusun pembelajaran agar mereka, tertarik, kemudian jenengan tidak konsentrasi, akibatnya anak-anak menjadi tidak konsentrasi, seperti itu. Nah, berarti kita harus Iya, memilihkan yang mana dulu nggih, Pak? Minat belajar atau menyusun pembelajaran nggih, Pak? kayaknya yang penting itu merencanakan pembelajaran itu. Merencanakan pembelajaran. Merencanakan atau menyusun Baik, pembelajaran itu. nggih. Tapi Menurut menyusun Bapak pembelajaran nggih, itu menyusun pembelajaran itu juga harus mengetahui minat awal anak-anak itu Bu. Nah itu yang saya bingung itu Bu.
Berarti dalam menyusun pembelajaran perlu minat awal atau asesmen awal dari peserta didik ya Pak. Ini anaknya Nggih, Bu. minat di mana, ini Nggih. si B minat di mana agar pembelajaran menarik tadi nggih Bapak nggih. Nah, menurut Nggih. Bapak Jadi yang setelah menyusun minat dalam atau menggali minat dalam menyusun pembelajaran, hal ideal apa lagi yang bisa Bapak lakukan nggih Pak, dalam menyusun sebuah iya. pembelajaran itu? Karena tadi njenengan, Oh ya, jadi minatnya dulu nggih. iya, saya harus melakukan asesmen awal, Bu, ya. Asesmen diagnosis ya. Jadi asesmen awal bagaimana kemampuan anak-anak, terus bagaimana minat anak-anak, lalu nanti saya akan menyusun pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak-anak dan kebutuhan anak-anak. Jadi setelah kebutuhan atau minat anak-anak itu sudah diketahui, saya susun rencananya, saya coba mencari mana pembelajaran yang cocok untuk si A, mana bentuk-bentuk yang cocok untuk si B, dan yang lainnya. Itu, Bu. Nggih. Dari tadi, ada minat, asesmen awal, kebutuhan, kemudian pencocokan, anak ini minat di sini. Langkah awal yang perlu sekali, maksudnya langkah pertama yang perlu sekali dilakukan yang mana, Pak? Yang pertama? Langkah pertama itu diagnosa tadi ya. Setelah diagnosa, Diagnosa, selanjutnya melihat minat anak-anak. Setelah minat minat, anak-anak oke. itu sudah diketahui, saya merencanakan pembelajaran dengan sesuai bakat dan minat anak-anak. Terus saya melaksanakan pembelajaran ini ber, berdiferensiasi. Jadi saya akan memakai bahan-bahan ajar yang lainnya berasal dari internet atau berasal dari buku bacaan atau berasal dari pengalaman-pengalaman anak-anak pribadi. Itu selanjutnya mungkin Iya, nanti saya evaluasi lagi, Bu. Setelah saya evaluasi nanti apakah anak-anak meningkat minatnya. Setelah meningkat minatnya, nanti coba kita mencari bentuk lain. Setelah mencari bentuk-bentuk lain, nanti akan kita terapkan. Setelah diterapkan, coba saya evaluasi lagi. Barangkali anak-anak masih ada minat-minat yang belum terpecahkan di situ. baik, luar biasa sekali. Dapat saya tangkap nggih, Pak. Tadi Bapak sudah menyimpulkan atau menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan, di antaranya mendiagnosa, mencari minat, kemudian merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian ada evaluasi dan refleksi seperti itu nggih. Nah, kira-kira, eee, hal itu sudah terlaksana, ibarat jenengan sudah, mmm, minat belajar anak sudah terlayani, kemudian yang membuat menarik di sini apa nggih, Pak? Kan tujuan tadi, mmm, tujuannya tadi untuk membuat siswa menarik dalam belajar. Menurut Bapak kira-kira apa ya, Pak, ya, untuk membuat hal menarik tersebut apa nggih, Pak? Ya, variasi pembelajarannya, Bu. Jadi variasi Variasi pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi menyesuaikan minat anak-anak, variasinya lebih beragam, terus menyesuaikan dengan literatur yang ada di lingkungan anak-anak. nggih. Nah, ideal atau yang baik pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa nggih, Pak? Apa metodenya yang banyak atau dengan apa namanya, cara berduduk yang bervariasi atau bagaimana? Apakah seperti Ya, itu? sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Jadi kebutuhan si Sesuai A itu apa, ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Si A itu minatnya apa, nah itu kita layani untuk pembelajarannya.
Berarti hal yang membuat menarik tadi sudah, yaitu variasi pembelajaran, kemudian variasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa menurut jenengan itu yang membuat pembelajaran menjadi menarik. Maka dari itu, Nggih. yang ingin saya tanyakan bagaimana Bapak bisa memastikan hal tersebut terlaksana nggih, Pak? Langkah apa dulu yang dilakukan? Kan tadi diagnosa sudah, untuk minat belajar nggih, Pak. Nah, sekarang untuk Nggih. melakukan hal yang menarik, langkah apa saja yang bisa dilakukan? Yang terlebih dahulu dilakukan yang mana nggih? Ya, langkah-langkahnya ya saya mencoba mencari literasi, selanjutnya Mencari literasi. selanjutnya minat anak-anak itu nanti akan saya mencoba membuat jadwal lagi, menggali minat anak-anak. Selanjutnya nanti saya akan melakukan perencanaan pembelajaran. Setelah perencanaan pembelajaran, terus saya akan melakukan penerapan pembelajaran itu sesuai dengan minat anak-anak. Selanjutnya saya evaluasi. Setelah saya evaluasi, nanti saya akan melakukan pembelajaran hasil evaluasi yang saya lakukan itu. Dan terus Ya, hal menarik saya terapkan pembelajaran yang sesuai dengan sesuai dengan variasi. ini. Nah, hal Iya, menarik apa yang, bisa Anda gali, Bapak? Sementara kita kan berada di fase SD nggih, operasional konkret nggih. Apa yang bisa memfasilitasi ya iya, mungkin anak tersebut bisa menarik sehingga mengena seperti itu? Kira-kira menurut Bapak, apa ya yang bisa kita lakukan sebagai guru nih? Bagaimana cara kita? iya. Hal yang menarik bagi siswa itu kita belajar sambil bermain. Jadi Belajar sama karena dunianya anak-anak ada dunia bermain, maka kita ajak bermain. Pada saat bermain itu sebenarnya anak-anak juga belajar. Seumpama tentang permainan bola besar, nanti kita kenalkan bagaimana cara megangnya yang bagus, bagaimana cara melemparnya yang baik, terus bagaimana melempar ke anak-anak itu dengan sopan, terus bagaimana anak-anak cara mengambil bola itu tidak melukai teman-temannya. Nah, itu kita coba untuk main ke situ sambil belajar. Jadi anak-anak itu merasa belajar, tapi memiliki pengalaman yang mungkin dalam bermain itu juga anak-anak belajar, tapi tidak merasa kalau di sana anak-anak itu belajar, tapi rasanya bermain, bermain, bermain. Padahal dia sudah belajar bagaimana etika dengan teman, bagaimana etika dengan guru, bagaimana cara memberikan bola, bagaimana cara merebut bola dengan cara sopan dan santun itu. baik Bapak, itu, eee, hal-hal atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan agar pembelajaran setelah PPG tadi, yang mungkin, Nggih. banyak, kemudian literatur mana yang saya pakai. Nah, mungkin dengan langkah-langkah yang jenengan utarakan tadi, yang Bapak utarakan tadi, bisa menjadi, solusi. Nah, di sini dalam percakapan kita kali ini Bapak, apa yang dapat Bapak Nggih. simpulkan nggih? Nggih. Apa yang kira-kira Bapak bisa Ya, Bapak simpulkan? ya, saya di sini merasa sudah punya apa namanya sedikit solusi untuk memecahkan masalah itu. Jadi saya harus melakukan hal-hal yang positif terlebih dahulu untuk menggali minat anak-anak. Setelah menggali minat anak-anak, Baik. mencoba untuk merencanakan pembelajaran. Berikutnya nanti saya evaluasi. Kalau kemarin itu saya salah, Bu. Saya membuat pembelajaran, Oh, iya rencana iya. Gimana? pembelajaran, terus Oke. jadi terus saya coba lakukan di sekolah variasinya seperti apa. Ternyata anak-anak ada yang nggak minat. Waduh, nggak minat ini nanti ya jadi anak-anak Oh, merasa bingung. Padahal saya sudah membuat baik. pembelajaran menurut Berarti menjadi baik, Bu.
tapi tidak diterima oleh anak. Bagus, Nah, kali ini saya bagus sekali, dapat Pak. Berarti masukan untuk iya, jadi Bapak evaluatif sekali ya. jadi Jadi berdasarkan apa yang sudah iya, dialami di PPG, kemudian diterapkan metodenya masih kurang tepat, besok lagi dievaluasi dan kesalahan-kesalahannya atau hal-hal yang kurang-kurang diperbaiki. Baik Bapak, terakhir ini, iya, Bu. komitmen. Nah, komitmen atau hal yang harus Bapak lakukan setelah ini apa nih Bapak? Komitmen saya ya belajar terus, Bu. Jadi ternyata Belajar banyak lagi. ilmu yang apa namanya yang harus saya pelajari dan banyak ilmu yang harus saya cari agar nanti pada saat pembelajaran yang diberikan oleh anak-anak ini lebih bervariasi lagi. Itu salah satunya. Iya. Yang kedua, Baik Bapak. jadi Iya. saya Iya. ya, Silakan, monggo. saya akan mencari saya akan mencarikan variasi pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan minat anak-anak itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Apakah sudah menjadi salah satu pelega nggih Pak atau kontribusi sedikit kontribusi terhadap pembelajaran Nggih, atau unek-unek Bapak tadi nggih? Sudah nggih? nggih, nggih. Terima kasih Bapak, saya harap komitmen itu terus dijalankan dan Bapak bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan minat dari murid. Terima kasih Pak. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu, untuk Terima kasih Pak. sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Ikan rekamannya, Bu.